Coba kita cari beasiswa unik di dunia ya. Beasiswa unik di dunia menawarkan pendanaan berdasarkan hobi, kreativitas, atau situasi spesifik. Bukan hanya prestasi akademik. Oke. Ya, jadi ada beasiswa karena dia punya hobi atau kreativitas yang bagus, bukan yang prestasi akademik gitu, oke? Atau situasi yang spesifik. Kita lihat. Berikut adalah beberapa beasiswa unik dan aneh yang benar-benar ada. Satu, beasiswa bertahan hidup kiamat zombie. Zombie Apocalypse Survival Scholarship diberikan oleh College Raptor kepada pelamar yang dapat merinci rencana terbaik untuk menghindari zombie senilai $2.000. Jadi untuk kawan-kawan yang mengerti mengerti cara untuk bertahan atau survival dari zombie-zombie, silakan ngambil beasiswa ini, lumayan $2.000 dari College Raptor. Coba kita lihat kampusnya apa ya. Ya Allah. College Raptor ini apa nih? Aduh, bahasa Inggris semua ini. Aduh, saya bukannya enggak bisa bahasa Inggris, saya males saya mengerti-artikan semuanya. Ya, intinya ada beasiswa bertahan hidup kiamat zombie ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan yang pandai main game-game zombie atau sering nonton game zombie ya silakan masukkan lamaran, terus berikan sebuah rincian rencana terbaik untuk menghindari zombie. Berarti benar akan ada zombie itu di dunia kita ya. Karena kayaknya mungkin orang berpikiran rela mengeluarkan duit untuk bertahan dari zombie kalau dia tuh dia tuh yakin zombie itu nggak akan pernah ada. Ini dia ya, kita lihat nanti saja ya. Semoga ada mahasiswa yang sudah tahu rencana terbaik untuk menghindari zombie. Selanjutnya, penghargaan USBC Chuck Hall Star of Tomorrow. Apa ini? Beasiswa senilai $6.000 untuk mahasiswa atau siswa SMA yang berprestasi dalam olahraga bowling. Oh, yang jago-jago main bowling. Yang bisa main pecah semuanya dapat 6.000. Lebih mahal beasiswa orang yang bisa bowling daripada orang yang bisa merinci rencana terbaik untuk menghindari zombie. Orang yang memikirkan strategi untuk kabur survival dari zombie cuma $2.000. Ini mahasiswa atau siswa SMA yang berprestasi dalam olahraga bowling itu dapat duit $6.000. Apa ini? Kita cari lagi beasiswa unik ya. Google nih nggak ada nih. Coba kita tanya Gemini. Berikut adalah 10 beasiswa paling unik dan aneh yang pernah ada di dunia. Beasiswa zombie apocalypse tadi sudah kita bahas ya. Selanjutnya beasiswa khusus orang tinggi. Beasiswa khusus orang tinggi Tall Club International. Jika kamu memiliki tinggi badan di atas rata-rata, pria minimal 188 cm dan wanita minimal 178 cm, kamu bisa mendaftar beasiswa ini. Intinya, mereka merayakan orang-orang yang menonjol di keramaian secara fisik. Astagfirullah. jadi untuk Anda yang punya jadi untuk Anda yang berbadan tinggi, silakan cari beasiswa Tall Club Internasional, beasiswa khusus orang-orang tinggi. Jadi orang-orang tinggi itu dapat beasiswa hanya karena dia tinggi. Tak peduli prestasinya apa, cukup tinggi kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kuliah, tinggi kalian sudah 188, ambil beasiswa itu dulu. Karena tidak semua orang bisa dapat beasiswa itu. Yang dapat beasiswa Tall Club Internasional ini paling cuman ya Peter Crouch, terus siapa Van der Sar,
Siapa lagi 188? Martin Paes 188 enggak ya? Martin Paes. Kiper-kiper itu berarti ini khusus kiper-kiper lah yang tingginya 188 atau pemain basket. Astagfirullah. Untuk wanita minimal 178. Selanjutnya beasiswa pembuat kostum dari Lakban. Disponsori oleh merek Lakban Duck Brand. Beasiswa ini menantang siswa untuk membuat gaun pesta, prom dress atau tuxedo yang seluruhnya terbuat dari lakban. Pemenangnya ditentukan berdasarkan kriteria dan detail kerumitannya. Oke. Jadi untuk Anda yang pandai berkria-kria, silahkan coba cari. Selanjutnya, beasiswa untuk orang kidal. Frederick and Mary F. Beckley. Hanya ditujukan untuk mahasiswa di Juniata College, Pennsylvania, jika kamu terlahir kidal dan memiliki catatan akademik yang baik. Kamu bisa mendapatkan bantuan dana hanya karena menggunakan tangan kiri untuk menulis. Aduh. Tapi catatannya adalah punya nilai akademik yang baik. Jadi kalau nilainya bagus, terus nulisnya kidal, ambil beasiswa ini deh. Kidal, karena nggak boleh. Kidal. Ini kalau nggak salah ada materi Panji, ada materi bahasnya kayak gini nih. Selanjutnya, beasiswa pemakan daging sapi. Astagfirullah. Beasiswa pemakan daging sapi, National Beef Ambassador. Punya gairah tinggi dalam industri peternakan dan suka makan daging sapi. Beasiswa ini diberikan kepada anak muda yang bisa menjadi duta untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daging sapi dan pola makan manusia. Dan beasiswa ini tidak diuntukkan untuk Anda yang vegan ya. Anda vegan club yang binatang adalah teman, jangan makan ayam. Lo siento Wilson. Lo siento. Jadi ini khusus untuk mahasiswa atau siswa pemakan daging, tapi hanya daging sapi ya. Daging ayam tidak dihitung, daging ikan tidak dihitung, kambing tidak dihitung, hanya sapi. Beasiswa pemakan daging sapi. Jadi anak-anak pedagang sate Padang, langsung kawan-kawan yang biasa pemakan daging, yang orang tuanya jualan daging potong di pasar, langsung daftar beasiswa pemakan daging sapi. Ya. Karena kalian akan dijadikan duta untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daging sapi dalam pola makanan manusia. Lanjut. Yang keenam, beasiswa jago telepati. Sepertinya dia bisa makan daging. Sepertinya dia sudah hampir datang. Beasiswa jago telepati, Physics Scholarship. Beberapa organisasi para psikologi pernah menawarkan bantuan dana bagi mahasiswa yang bisa menunjukkan kemampuan luar indera atau ketertarikan akademis dalam meneliti fenomena fisik seperti hobi meramal dan membaca pikiran. jadi dukun-dukun ini beasiswa untuk dukun-dukun ini. Kalau udah ada basic-basic dukun yang bisa meramal, kayaknya nanti hujan deras ini nih. Atau misalnya kayak kawan melihat tiba-tiba kayaknya dia pasti gagal ini, atau bisa memprediksi atau membaca pikiran orang, kayaknya dia nggak suka sama saya. Itu silakan daftar beasiswa jago telepati. Ya, jadi terutama untuk dukun-dukun nih yang kalau misalnya orang lapor barang kehilangan, jawabannya selalu kayak ini pelakunya orang terdekat juga ini. Itu. Beasiswa khusus para dukun ya ini ya. Sama pembaca kartu tarot. Pembaca pikiran ini apa ya profesinya ya? Pembaca pikiran. Kurang tahu saya, pembaca pikiran kurang tahu saya. Tapi ada beasiswa jago telepati. Jadi untuk Anda yang jago telepati, silahkan daftar beasiswa ini di mana ini ya? Physics Scholarship, cari aja lah. Karena dia sudah ada terdata. Harusnya berarti ada. Nggak mungkin ini ngasal ini. Selanjutnya, beasiswa desain kartu ucapan. Astagfirullah.
Gallery Collection. Cukup dengan mendesain bagian depan kartu ucapan yang cantik atau unik, kamu bisa mendapatkan ribuan dolar. Tidak perlu pintar fisika, yang penting punya jiwa seni yang komersial. Ini harusnya beasiswa yang saya dapatkan dulu waktu SD. Saya jago sekali melipat-lipat kertas jadi kupu-kupu, melipat-lipat kertas jadi kapal Titanic, atau binder-binder kawan-kawan tuh saya lipat-lipat jadi mahakarya yang bagus, membuat bunga dari pipet. Membuat anyaman dari pelepah-pelepah kering. Harusnya saya dulu mendapatkan beasiswa desain kartu ucapan ini nih. Ya, baru tahu saya ada ternyata. Selanjutnya, beasiswa Marmer. National Marbles Tournament. Di Amerika Serikat ada turnamen kelereng nasional. Oh. Marmer tuh kelereng. Di Amerika Serikat ada turnamen kelereng nasional. Para pemenangnya anak-anak usia sekolah mendapatkan beasiswa pendidikan sebagai hadiah atas ketangkasan mereka menyentuh kelereng. Astagfirullahaladzim. Ingus. Ada beasiswa Marmer. Ada turnamen kelereng ada turnamen kelereng nasional. Terus di sana kan banyak anak-anak usia sekolah yang main kelereng gitu. Atau si yang akan memberi beasiswa itu sedang men-scouting, dia kan, dia lihat-lihat kayak oke, dia sentilnya main ini. Kalau orang kan sentil kayak gini deh. Ada sentil tuh kayak gini. ada yang melipat-lipat jarinya kayak gini sentil aja. Nah, dia bagus nih. Ini dia ngeri nih. Dia masuk, kasih dia beasiswa kelereng 1. Beasiswa pendidikan sebagai hadiah atas ketangkasan mereka menyentil kelereng. Bangsat lawa alaikum, astagfirullahaladzim. Harusnya Wak masuk sih. Saya jago sekali main kelereng kawan-kawan. Saya sangat-sangat jago main kelereng. Dulu tuh jarak-jarak 3 meter itu masih yang pasti kena tang. Skill. Karena dulu nggak ada gadget kan. Dulu nggak ada distraksi digital. Jadi kita memang murni mengasah skill setiap saat. Dari main kelereng. Walaupun tidak main kelereng ya. Kita pasti ada kayak ngambil kayak batu kerikil kecil atau saya di otak saya tuh kayak incek jambu, bahasa biji jambu ataupun putih jambu. Kita pura-pura ini aja, pura-pura nyentil aja, misalnya mengenai tiang itu tap, atau mengenai kaleng yang ada di ujung tap gitu. Nah, saya dulu jago nih. Kembali lagi, harusnya beasiswa ini buat saya nih dulu nih. Jadi untuk kawan-kawan yang adik-adiknya, kayaknya kau udah nyentil, kau sudah powerful sekali nih. Dia kalau nyentil itu yang sampai berurat tangannya tuh yang tolong kasih dia beasiswa kelereng itu tuh. Dimana saya kurang tahu, cari aja lah ya. Selanjutnya, beasiswa keluarga berlabel. Maksudnya? Beasiswa ini sangat spesifik, hanya diberikan kepada mahasiswa di Universitas Arkansas yang memiliki nama belakang Lloyd. Oh, jika namamu berbeda 1 huruf saja, kamu otomatis gugur. LOYD. Lloyd Family. Oh gitu. Kalau di Indonesia kasih nama beasiswa Asep yang namanya Asep, itu langsung bangkrut Indonesia. Atau namanya Putra. Siapapun orang yang nama belakangnya Putra dapat beasiswa. Oh, habis keuangan negara untuk membiayai putra kuliah saya. Tapi bisa jadi kan dari jutaan nama putra itu ada sekitar anggaplah 100.000 putra yang berhasil, yang membuat negara kita ini jauh lebih hebat. Menurut saya tidak ada ruginya buat dicoba. Ya enggak? Ya pokoknya itu aja ya, beasiswa yang menarik di dunia. Silahkan, daripada kawan-kawan fokus kepada biaya beasiswa LPDP, jaga-jaga kalau misalnya nanti kalian blunder atau gimana, silahkan cari beasiswa yang cocok buat kalian. Apalagi nih yang kita bahas nih. Lagu mati lagi dia. Coba kita cari beasiswa unik yang ada di Indonesia. Di Indonesia, beasiswa biasanya identik dengan prestasi akademik atau kondisi ekonomi. Namun, jika kita menggali lebih dalam, Adrian Arif kasih respect 10.000. Makasih Allah wabuek galak dar
Oke, Adrian Arif, terima kasih. Allah membegala Darin. Terima kasih 10 ribunya Adria, dan semoga happy di bulan Ramadan ini ya. Kan jadi pahala juga buat saya ini kalau bisa membuat orang ketawa di Ramadan kan. Kita lanjut nih Adrian. Tadi kita sudah bahas soal beasiswa unik atau aneh yang ada di luar negeri. Sekarang kita cari beasiswa unik yang ada di Indonesia sendiri. Siapa tahu kalau nggak mau kuliah di luar negeri, cari di Indonesia beasiswa yang cocok untuk kawan-kawan semuanya. Yang pertama, beasiswa Hafiz Al-Quran. Oh ya, ini wajib ini. Banyak universitas negeri dan swasta memberikan beasiswa penuh bagi calon mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz. Yap. Keunikannya terletak pada metode seleksinya. Kamu tidak hanya tertulis, tapi langsung setoran hafalan di depan penguji. Oh ya. Ya, bagus. Beasiswa anak tukang PT Semen Padang. Hah? Semen Indonesia, astagfirullahaladzim, Semen Padang. Beberapa perusahaan BUMN atau swasta memiliki program beasiswa yang sangat spesifik, menyasar latar belakang pekerjaan orang tua. Salah satunya adalah beasiswa yang khusus diberikan bagi anak-anak para tukang bangunan atau pekerja konstruksi sebagai bentuk apresiasi terhadap profesi tersebut. Nice. Jadi kawan-kawan yang bapaknya tukang, mau tukang harian atau tukang borongan, tar dulu nih, ini tukangnya apa nih? Karena di Padang tuh semuanya tukang. Oh, tukang bangunan atau pekerja konstruksi ya. Mau itu mandor, mau itu apapun, tukang ayak, tukang masang keramik dan lain-lain. Pokoknya kalau kalian anak tukang, wajib sekali langsung daftar beasiswa anak tukang di PT Semen Indonesia. Karena Semen Indonesia adalah semen terbaik. Itu dia, tukang-tukangnya bagus. Disupport tukang-tukangnya itu. Ini pintar ini PT Semen Padang, Semen Indonesia ini nih. Selanjutnya, beasiswa influencer atau konten kreator. Beberapa universitas swasta seperti Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau beberapa kampus di Jakarta mulai membuka jalur beasiswa bagi mereka yang memiliki jumlah pengikut follower banyak di Instagram, TikTok, atau YouTube. Syaratnya, kamu harus bisa membuktikan kontenmu memberikan pengaruh positif. Kalau hanya jumlah follower yang banyak, tapi nggak ada nih limitnya berapa, minimal entah 500.000 follower kah. Terus syaratnya kamu harus bisa membuktikan kontenmu memberi pengaruh positif. Kayaknya saya nggak masuk lah. Saya masuk nggak sih? Saya bisa, kira-kira saya cocok nggak deh dapat beasiswa influencer. Saya influencer nggak ya? Saya content creator nggak deh? Follower saya berapa ya? 100. Follower saya 100 di Instagram, di TikTok atau kayak 100 juga kayaknya ya. Di YouTube iya agak kurang. Boleh lah saya S2 ini nih dapat beasiswa influencer. Ngonten terus saya kan. Lanjut. Beasiswa atlet e-sport. Tuh untuk kawan-kawan, bukan lagi soal lari atau basket. Beberapa kampus kini memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang jago main Mobile Legends, PUBG Mobile atau Free Fire. Syaratnya biasanya adalah pernah memenangkan turnamen tingkat regional atau nasional. Ya Allah. Anak-anak RRQ, anak-anak Famos, anak-anak Emarol itu bisa tuh yang pernah juara tingkat regional sama atau tingkat nasional. Regional lah, jangan nasional. Nasional mungkin persaingan terlalu sulit, mungkin hanya sekitar 10 atau 15 orang yang akan dapat beasiswa. Tapi kalau regional harusnya bisa tuh. Yang dari regional yang jago main Mobile Legends, PUBG Mobile. Saya jago main PUBG Mobile. Sekarang saya sudah mau grading untuk setelah S Master Dominator, ke Dominator kayaknya. Cuman belum pernah mendapatkan kemenangan di tingkat regional. Selanjutnya, beasiswa jalur ketua OSIS. IPB University adalah salah satu pionir yang memiliki jalur khusus untuk para mantan ketua OSIS. Keunikannya adalah mereka mencari jiwa kepemimpinan leadership di atas nilai rapor semata. Percaya bahwa seorang pemimpin organisasi punya potensi sukses yang tinggi. Ya saya setuju aja. Al OSIS saya tuh pernah ada sebuah cerita. Jadi teman sebangku saya tuh pernah jadi ketua OSIS tanpa visi, tanpa misi, bam, sklukukukuk. Bayangin lah, dia menjadi ketua OSIS melewati tahap-tahap seleksi-seleksi sampai voting terakhir yang seluruh siswa itu dikumpulkan di lapangan. Si calonnya itu menyampaikan visi misi, dia terpilih.
dia terpilih tanpa tanpa visi dan misi. Itu membuat semua orang tepuk tangan. Jadi waktu itu saya lupa ada 5 atau berapa kandidat gitu. Anggaplah 3 ya. Kandidat pertama, visi saya membuat sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi, tawakal ini dan lain-lain. Misi saya adalah meningkatkan ini, bla bla bla. Sesuatu yang terkesan terlalu template, yang ya udah itu hal yang harusnya memang seperti itu. Tidak ada feel baru atau apalah gitu. Terus yang kedua itu meningkatkan kreativitas tinggi, jadi tidak hanya di akademis, di sisi lain kita juga harus bisa berprestasi, bla 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 bla. Tangan orang semuanya. Nah, yang ketiga teman saya ini, dia visi misinya adalah saya tidak punya visi dan misi karena saya tidak mau menjadi orang munafik apabila visi dan misi saya tidak terlaksana. Terima kasih. Tom langsung ini dia nih, ini ketua OSIS yang saya cari. Ini dia, ini legendnya itu tuh. Selanjutnya, apa lagi nih? Beasiswa khusus anak karyawan. Oh ini udah. Yang bapaknya bukan karyawan, nah skip. Saya juga skip itu, karena kalau udah ada khusus anak karyawan, nah ini kita angkat tangan, ini kita lagi enggak masuk, kita enggak. Ya oke lah, sip. Terima kasih ya, gitu. Bapak kita anak karyawan, bapak kita dagang. Menggelas dia di tengah pasar itu dia. Beasiswa ikatan dinas, tes fisik atau pantukir, beasiswa di sekolah kedinasan seperti IPDN atau STIS tergolong unik karena seleksinya mirip latihan militer. Oh ini yang IPDN, kamu harus menjalani tes fisik program. Oh, skip. Beasiswa wirausaha muda. Ini dia. Alih-alih melihat nilai rapor, beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang sudah memiliki bisnis sendiri dan bisa menunjukkan laporan keuangan serta prospek usahanya. Kamu dibayar untuk menjadi bos sambil tetap kuliah. Jadi selama SMA atau SMP, untuk adik-adik teman-teman semua ini, tolong bilang, kamu coba bikin usaha kecil-kecilan. Apa usaha kecil-kecilannya itu? Ya, jual soal UN misalnya. Atau apa ya, yang umum-umum aja lah. Jual gorengan agak effort sih. Maksudnya beli gorengan di sebuah tempat, jual dengan harga yang lebih mahal di sekolah. Udah itu aja. Sistem gampang aja. Atau bisnis yang paling laku di sekolah menurut saya ya. Yang paling laku bisnis di sekolah adalah bisnis sewa pulpen. Bisnis sewa pulpen itu per harinya kasih aja 500 rupiah satu pulpen. Sehari pakai. Kalau besok dia nggak bawa lagi, 500 lagi. Kalau dia hilang pulpennya, ganti jadi 1000. Oke, dan begitulah live kita pada hari ini. Kira-kira kalau ada saran dan masukan, beasiswa apa yang seharusnya ada di Indonesia ini kawan-kawan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Beasiswa-beasiswa yang seharusnya ada di Indonesia. Di luar akademis ya. Misalnya beasiswa untuk siswa-siswa yang selalu memasukkan bajunya ke dalam celana.